hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap apapun yang disampaikan kepada kami Tuhan, boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan berseluruh sidang jemaat-Mu yang mengadakan Tuhan, yang menyaksikan, bahkan yang ikut beribadah Tuhan. Teruslah Engkau memberkati mereka Tuhan, kuasai hati pikiran mereka Tuhan Yesus. Biarlah kami benar-benar fokus untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Segala apapun Tuhan yang menguasai kami Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan secara pribadi kepada kami masing-masing setiap umat dan jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada saat ini tempat ini, saudara yang ada di rumah, kita bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan memberikan lagi kesempatan kepada kita menikmati hari ini dengan kekuatan, kesehatan, menikmati berkat Tuhan secara khusus dalam ibadah kita pagi hari ini. Inilah yang menjadi kerinduan kita, karena ini yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, di mana kita boleh menggenapi firman Tuhan. Amin. Inilah yang menjadi kerinduan kita, firman Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Ya, ketika firman Tuhan digenapi dalam hidup kita, saudara-saudara, tentu sampai pada akhirnya saudara, firman Tuhan akan disempurnakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita masih lihat dari kebenaran firman Tuhan dengan judul Membuat Allah Tersenyum. Sudahkah saudara buat Allah tersenyum sepanjang minggu ini? Saya berharap saudara adalah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara membuat Allah tersenyum. Dan kalau saudara sepanjang minggu membuat Dia tersenyum dalam hidup saudara, dalam aktivitas hari-hari yang saudara jalani, tentu saya yakin saudara-saudara tidak akan mungkin dibiarkan Tuhan. Saudara tidak akan mungkin dibiarkan. Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu, apapun itu yang berhubungan dengan kita. Bahkan hal-hal yang saudara tidak minta pun Dia akan buat menjadi bagian kita. Itu sebabnya kita akan lanjutkan kembali dengan judul Membuat Allah Tersenyum. Ya, saudara-saudara, kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan minggu kemarin sekedar untuk merefresh saja. Saudara-saudara, Allah tersenyum itu bila kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Ya, kalau saudara kalau mau membuat Allah tersenyum dalam kehidupan saudara, dikatakan di sini Allah tersenyum bila kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kita lihat satu contoh Alkitab dalam Kejadian pasal yang ke-6, saudara. Ada seorang yang bernama Nuh. Nuh itu mendapat kasih karunia dari Tuhan. Saudara, kenapa saudara-saudara di tengah keadaan pada zaman Nuh, di mana banyak orang, semua orang melakukan kejahatan, semua orang hidup di dalam dosa, hidup di mana mereka tidak ada dalam kebenaran, saudara. Tetapi Alkitab katakan Nuh itu hidup menyenangkan hati Tuhan. Nuh hidup membuat Allah tersenyum. Nah, saudara-saudara, apakah yang membuat Allah tersenyum? Kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dikatakan riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, seorang yang tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, saudara, di tengah keadaan yang saat itu semua orang memang tidak ada orang yang hidup benar, tetapi Nuh hidup benar di hadapan Tuhan dan tidak bercela. Saudara-saudara, dikatakan di sini
sini Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ya, Nuh membangun hubungan dengan Tuhan. Nuh membangun hubungan bersekutuan dengan Allah. Inilah yang membuat saudara Allah tersenyum ketika saudara terjalin hubungan yang semakin lebih dalam, terjalin hubungan yang semakin lebih intim, saudara-saudara. Saya percaya ketika ini terjadi dalam kehidupan kita, ya, ketika kita punya hubungan intim, ketika kita punya hubungan dekat dengan seseorang, tentu saudara-saudara ada prioritas-prioritas yang akan dibuat dari saudara orang-orang yang memiliki hubungan dekat, ya. Saudara, entah apapun itu, saudara-saudara, tentu yang akan menjadi utama adalah orang yang dekat, orang yang memiliki hubungan. Ya, saudara-saudara, Allah sangat mengasihi saudara-saudara kita, dan itu sangat terbukti menjadi satu kebenaran. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana kita mengasihi Dia. Ya, tentu saya percaya saudara-saudara ada alasan yang juga akan menguatkan kita untuk bisa mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena semua yang kita dapat itu dari Dia. Ya, saudara-saudara, tidak baik, Dia tetap baik. Yang berikutnya, Allah tersenyum ketika kita mempercayai Dia sepenuhnya. Ya, banyak orang ke gereja, tetapi saudara-saudara tidak percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Banyak orang ya datang ke gereja menjadi orang Kristen, tetapi saudara-saudara tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, tetapi Alkitab katakan Nuh mempercayai Tuhan sepenuhnya. Ya, kalau saudara perhatikan dalam Alkitab yang sudah kita lihat, Ibrani pasal yang ke-7, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 dikatakan, saudara-saudara, mari kita baca dulu untuk mengingat kembali. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-11, tolong yang ada di tempat ini bisa membacanya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Tolong saudara bisa dapatkan ayat itu lalu membacanya dengan kuat. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang suatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Saudara lihat, ya, Nuh membuat Allah tersenyum karena Nuh mempercayai Dia sepenuhnya. Dia tidak setengah-setengah. Terbukti saudara-saudara, dia saudara-saudara melakukan seperti apa yang menjadi perintah Tuhan, menjadi petunjuk Allah. Ya, kemarin saya katakan ada 3 hal yang akan membuat Nuh menjadi bimbang, saudara. Yang pertama, Nuh tidak pernah melihat air, melihat hujan. Kejadian pasal yang ke-5, saudara, dikatakan belum ada turun air hujan. Jadi saudara-saudara, ini menjadi pertimbangan yang begitu luar biasa secara akal untuk membuat satu bahtera yang besar, saudara. Sementara Nuh sendiri tidak pernah melihat adanya air hujan. Yang kedua, Nuh, saudara-saudara, hidup jauh dari lautan. Dia harus membangun itu, saudara-saudara, jauh dari laut. Lalu yang ketiga, Nuh, saudara-saudara, harus mengumpulkan binatang masuk ke dalam bahtera. Saudara, ini menjadi persoalan, ini menjadi dilema buat Nuh, saudara-saudara, kalau dia tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi Nuh lakukan itu, saudara. Saudara, Nuh mempercayai Allah sepenuhnya. Nah, mempercayai Allah sepenuhnya itu artinya memiliki iman bahwa dia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Dia tahu apa yang akan dilakukan adalah yang terbaik bagi dia. Bisa mengerti maksud saya?
Saudara, mempercayai Allah itu artinya saudara memiliki iman bahwa Dia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Jadi yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Itu sebabnya saudara harus mempercayai Dia sepenuhnya. Kalau saudara mau mendapatkan yang terbaik dari Dia. Apa? Lewat pembuktian. Nuh tidak bermain dengan yang menjadikan alasannya menjadi bimbang di 3 yang tadi saya sebutkan. Dia sepenuhnya percaya. Mazmur 147 tolong saudara bacakan dengan cepat. Mazmur 147, kita masuk di sini di bagian yang kedua, membuat Allah tersenyum, saudara-saudara. Mazmur 147 ayat yang ke-11 tolong saudara bacakan. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Amin. Saudara lihat, katanya Tuhan itu senang. Tuhan itu senang ya kepada orang yang takut akan Dia. Ya, saudara-saudara, untuk membangun bahtera, kalau Nuh tidak mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan, Nuh meragukan dengan mempertimbangkan 3 hal yang sangat masuk di akal menjadi alasan untuk dia tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, dia tidak akan membuat Allah tersenyum. Kita mau belajar ini, saya mau belajar bukan hanya untuk saudara, tetapi untuk saya juga. Saya mau belajar mempercayai Dia sepenuhnya. Karena yang terbaik yang akan Dia buat untuk saya. Saudara, perhatikan, untuk membangun bahtera membutuhkan waktu yang tidak singkat. Untuk membangun bahtera itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Alkitab katakan untuk membangun bahtera, membuat bahtera, Nuh membutuhkan waktu 120 tahun. Ya, 120 tahun Nuh harus melewati, di mana hari-hari yang dia lewati itu sangat membuat dia menjadi lemah, sangat membuat dia, saudara-saudara, kemungkinan besar dia menjadi lemah. Kenapa? Alkitab tadi saya katakan dalam Kejadian pasal yang ke-5, Nuh belum pernah melihat hujan. Jadi selama 120 tahun dia harus lewati hari-hari, saudara, hari-hari yang sangat membuat dia menjadi lemah. Kenapa? Tidak ada hujan. Tidak ada hujan, dia harus lewati itu dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Kalau saudara yang ada di rumah, bukan waktu yang singkat. Ya, menunggu adalah sesuatu yang sangat membosankan. Menunggu adalah pekerjaan yang sangat-sangat menjengkelkan. Apalagi yang kita tunggu itu adalah yang kita tunggu sesuatu yang belum ada kenyataan. Fakta membuktikan Nuh belum pernah melihat hujan. Dan dia harus lewati itu 120 tahun. Hari-hari yang dilewati adalah hari-hari yang sungguh-sungguh sangat mendukung dia menjadi lemah. Ya, Nuh harus melewati perjalanan panjang. Dia harus, saudara-saudara, diolok-olok. Dia harus lewati ada kata-kata yang sangat membuat dia menjadi lemah. Dia dibilang gila. Saudara yang perhatikan, saya mengajak saudara lihat di sini, bukan hanya Nuh yang menjadi masalah di sana, ada juga anak-anak Nuh. Anak-anak Nuh ada di sana. Bukan hanya Nuh yang harus melewati, tetapi anak-anak Nuh mungkin saudara-saudara, dia seringkali juga diolok-olok, ya, untuk membangun bahtera. Di saat itu tidak ada hujan, lalu saudara-saudara dibuat bahtera itu bangunan yang besar, perahu raksasa, saudara-saudara. Ada banyak orang yang akan
membuat mereka bisa menjadi lemah. Ya, dalam ketidakpastian. Ada kalimat dalam beberapa hari ini yang membuat saya sangat dikuatkan, saudara-saudara. Ada kalimat yang membuat saya mendapat iluminasi, dapat pencerahan. Kalimatnya adalah melihat yang tidak kelihatan. Itu namanya iman. Saya lagi mau melihat yang tidak kelihatan. Saya tidak melihat entah apapun itu yang mengecewakan. Saya lihat bukan lagi yang mengecewakan, tapi saya melihat yang tidak kelihatan. Saya melihat mungkin ada orang-orang, ada segala macam yang diperhadapkan kepada saya, hal-hal yang mungkin mempengaruhi, yang akhirnya saya bisa berpikir secara positif, yang bisa melihat menjadi secara jadi negatif. Tetapi saya melihat dari yang negatif, yang saya lihat negatif, saudara, dengan fakta, tapi saya melihat ada sesuatu yang positif. Itu iman. Ya, saudara-saudara, melihat sesuatu yang nggak pasti. Kalau melihat sesuatu yang pasti, tentu itu akan membuat kita bersemangat. Tetapi saudara-saudara ini melihat, saudara-saudara, sesuatu yang nggak pasti. 120 tahun, hari-hari dilalui. Saudara, kalau ada hujan itu membuat ada sedikit secercah harapan. Tapi ini tidak ada hujan. Ya Allah, kalau mana? Mimpi. Gak mungkin. Hari ini. Mana mungkin? Gak bisa udah. Gak mungkin kamu. Gak mungkin. Gak mungkin rumah tanggamu bisa kembali pulih. Gak mungkin. Gak ada itu. Udah. Sudah. Jangan mimpi hari gini kok masih. Itu bisa mempengaruhi saudara. Sangat dapat mempengaruhi. Tidak ada faktor pendukung loh, saudara. Tapi dia mempercayai Allah sepenuhnya. Saudara mengerti maksud saya? Kalau saudara mau memiliki pengenalan lewat saudara membangun hubungan yang intim dengan Dia, tentu akan dibawa kita kepada kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, saudara. Tetap mempercayai Allah. Halo. Amin. Adakah saudara masih tetap mempercayai Allah di tengah keuanganmu yang mungkin tidak seperti hari kemarin? Adakah kau masih tetap mempercayai Allah di tengah keadaan yang sementara engkau hadapi sulit sukar? Adakah kau masih tetap mempercayai Allah ketika penyakitmu yang sementara ini engkau alami sepertinya tidak lagi ada harapan untuk bisa disembuhkan? Adakah engkau masih tetap percaya dalam keadaan yang kau alami saat ini sudah tidak bisa ada harapan? Lihat yang sesuatu saudara lihat, bukan lagi apa yang saudara lihat, tapi melihat sesuatu yang belum kelihatan. Tetap mempercayai Allah. Kita harus mempercayai Allah sepenuhnya. Saya mau kasih tahu, dan saudara, saya berharap saudara juga mengerti. Ketika saudara percaya, kata percaya itu adalah tindakan penyembahan. Ketika saudara memiliki iman, saudara sementara penyembahan itu bukan sementara saudara lagi berdoa, mengambil waktu 1 jam lalu bersekutu dengan anak Tuhan. Saudara bisa menjadi penyembah. Makanya kata si Injil Yohanes pasal 4, akan ada penyembah di dalam roh dan kebenaran. Ketika saudara hidup di dalam kebenaran, maka saudara akan menjadi penyembah. Orang yang memiliki iman adalah saudara, orang yang percaya adalah orang yang sementara memiliki tindakan dalam penyembahan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6, tolong saudara bisa bacakan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kita belajar dari seorang yang bernama Nuh, saudara-saudara. Sehingga kalau tidak ada Nuh, maka kita tidak akan pernah bercerita sampai hari ini seperti saudara sementara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6.
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara lihat, tanpa iman, saudara, untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara hanya katanya diperlukan iman. Apakah iman? Mempercayai Allah sepenuhnya. Sudah nggak usah saudara pusingkan dengan apapun yang mungkin saat ini tidak ada fakta untuk membuat saudara bersemangat. Haleluya. Saudara, yang berikutnya, saudara, dengan cepat saja ya, waktunya berjalan terus. Allah tersenyum ketika kita mentaati Dia dengan sepenuh hati. Ya, saudara lihat, saudara perhatikan, Nuh melakukan sepenuhnya, ya, karena dia mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Itu yang membuat Tuhan Allah kita tersenyum kepada Nuh. Saudara, Allah tersenyum ketika kita menaati Dia dengan sepenuh hati. Perhatikan, untuk membawa masuk binatang itu menjadi masalah. Dan juga ketika Nuh, saudara, membawa binatang masuk ke dalam bahtera, persoalan tambahnya adalah tambahan dari persoalan binatang-binatang itu harus dikasih makan. Ya, binatang-binatang itu membutuhkan logistik, ya, membutuhkan perhatian besar, ya, ada hitungan-hitungannya di sana. Tetapi sudah lihat, Nuh mentaati, ya, dan segala sesuatu yang dikerjakan seperti apa yang Allah katakan. Nuh tidak disuruh Tuhan begini, deh Nuh, lakukan deh, bikin kapal, ya udah terserah kamu dah. Pokoknya kapalnya begini, bakteranya begini, udah pokoknya terserah kamu ukurannya. Karena lihat, Nuh disuruh melakukan, bukan seperti itu kalimatnya, tetapi dia diperintahkan Tuhan untuk melakukan seperti apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan bicara kepada dia, itu yang dia lakukan. Dan Nuh tidak berbantah-bantah, walaupun saudara-saudara dalam kenyataan yang dia hadapi sangat-sangat tidak ada faktor pendukung. Tapi Nuh tidak berbantah-bantah, tetapi Nuh melakukan seperti yang Tuhan katakan. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22, tolong saudara bisa bacakan. Nuh melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, saudara-saudara. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22, saudara bisa baca di sana. Nuh melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Lihat, mau membuat Allah tersenyum, kita lagi belajar. Saya berharap saudara-saudara, tentu kita rindu, hidupku menggenapi firman-Mu. Buat siapa? Enggak, kepada semua orang. Sebagaimana kemarin saya katakan, Yesus terangkat ke sorga, itu bukan semua orang yang menyaksikan, hanya orang-orang tertentu yang dikhususkan. Begitu juga nanti ketika dia datang kali yang kedua, enggak ke semua orang, tetapi hanya orang-orang tertentu. Jadi ketika saudara mau menggenapi firman Tuhan, saudara mau melihat kebenaran firman Tuhan digenapi, itu bukan untuk semua orang, tapi untuk orang yang taat melakukan. Kita katakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepada dia. Demikianlah. Bagaimana dengan kita? Nuh itu taat sepenuhnya, tidak ada yang diabaikan. Dia menaati seperti apa yang Allah inginkan. Inilah artinya sepenuh hati. Adakah saudara sepenuh hati? Ya, saudara-saudara.
Seandainya kita nih saudara yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan, seandainya saudara-saudara berandai-andailah kita, saudaralah yang jadi Nuh, apa yang akan saudara lakukan ketika ada perintah Tuhan? Saya percaya saudara-saudara, kita akan berpikir 7 kali bahkan lebih, ya. Kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih kepada keberatan. Ya. Ketika saudara, coba posisikan saudara, kita semua, Tuhan bicara kepada kita seperti apa yang Tuhan bicara kepada Nuh. Saudara-saudara, apakah kita akan buat yang sama seperti melakukan? Dia lakukan sepenuhnya, demikianlah dilakukannya dengan sepenuh hati. Adakah kita mau buat seperti itu? Dan kalau saudara, kita semua membuatnya seperti itu, maka itu yang membuat Allah tersenyum. Dan sebaliknya, saudara-saudara, kalau kita masih berpikir, aduh, makan apa nih kita? Aduh, ya enggak aja. Ada keberatan, ada alasan-alasan yang jadi pertimbangan saudara. Saudara sakit, saudara masih punya pertimbangan. Aduh, gimana ya? Udahlah. Rupanya saudara, orang nggak percaya itu rupanya juga bisa jadi murtad. Murtad itu artinya nggak percaya, bukan meninggalkan Tuhan, bukan beralih keyakinan. Tetapi murtad itu artinya tidak percaya. Nah, saudara, ketika saudara tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, artinya saudara sudah murtad. Ya. Jadi saudara, kalau saudara nggak percaya sama Tuhan, itu bukan seperti orang di luar yang tidak percaya Yesus, tetapi kenyataannya kita orang yang katanya percaya Yesus, tapi kita tidak sepenuhnya percaya sama Tuhan, maka disebut kita jadi murtad. Dijauhkan Tuhan dari kita untuk jadi orang murtad. Kita mau percaya sepenuhnya sehingga saudara-saudara kita membuat Tuhan tersenyum. Bagaimana caranya? Sudah deh, gak usah saudara mempersoalkan. Kalau lagi saudara punya sakit apapun, sudah percaya saja sama Tuhan. Haleluya. Kalau saudara lagi saat ini mungkin keuangan saudara, ya saudara harus mengalami kenyataan dengan adanya pandemi COVID-19. Saudara percaya ada Tuhan yang memelihara saudara. Ada Tuhan yang tidak akan membiarkan. Percayakan saja kepada Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Gak usah saudara mempertanyakan, saudara jangan salahkan ini pandemi COVID-19, ini gara-gara COVID-19. Tidak, saudara, di balik sementara apa yang terjadi, ada Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya, dengan adanya pandemi COVID-19, secara kerohanian juga kita bisa membuktikan hubungan kita jadi jauh lebih baik kepada Tuhan. Dan kalau saudara memiliki hubungan jauh lebih baik dibanding hari kemarin, saya percaya hari kemarin saja yang tidak jauh lebih baik hubungan saudara dengan Tuhan, saudara diberkati Tuhan, apalagi sekarang. Apalagi sekarang dengan saudara membangun hubungan kedekatan dengan Tuhan. Lakukan saja, saudara, lakukan. Nuh tidak berbantah-bantah. Dia melakukan tepat seperti yang dikatakan, saudara-saudara. Kenyataannya seringkali kita melakukan hanya sebagian apa yang Tuhan katakan. Setuju gak dengan saya? Kita hanya lakukan sebagian yang cocok buat kita lakukan. Ya, saudara-saudara, orang taat itu, saudara-saudara, akan membuka pemahaman. Pemahaman saudara nggak akan terbuka kalau saudara nggak ada dalam ketaatan. Pemahaman saudara nggak akan jadi luas kalau saudara nggak ada dalam ketaatan. Ya, kita tidak mau memilih-milih apa yang cocok buat kita. Ya, apa yang cocok kita mau taati, kita mau taat apa yang kita suka. Kita mau menjadi orang yang taat apa yang cocok buat kita. Sementara ada sebagian perintah Tuhan yang tidak kita suka,
yang kita anggap tidak masuk di akal, sulit untuk kita logikakan, itu terlalu berat, saudara-saudara, abaikan. Itu tidak sepenuh hati. Kalau saudara orang yang mau membuat Tuhan tersenyum dari pelajaran Nuh kita dapatkan, saudara-saudara. Ya, kita mau belajar sepenuh hati. Ya, ada orang yang pergi ke gereja, rajin ke gereja, melayani Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ketika ada yang tidak berhubungan, yang sesuatu yang tidak menyukakan buat dia abaikan. Saya bersyukur jemaat kasih karunia, orang-orang yang ke gereja melayani, tetapi juga taat sepenuhnya melakukan perintah Tuhan. Mereka saudara-saudara bukan hanya sekedar ke gereja, bukan hanya sekedar melayani, tetapi juga saudara suka melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudara mengembalikan milik Tuhan. Tidak hanya sekedar yang menjadi keuntungan saudara lakukan dengan ketaatan, tetapi saudara harus lakukan sepenuhnya dengan ketaatan. Ada orang yang suka membaca Alkitab, ada orang yang suka berdoa, tetapi ketika Tuhan perintahkan untuk mengampuni, ketika Tuhan perintahkan untuk memaafkan, ketika Tuhan perintahkan untuk selesaikan persoalannya, sulit. Terlalu sakit mungkin yang ada di dalam hidupnya. Dia berdoa, dia baca Alkitab, saudara-saudara, tetapi sulit untuk mengampuni, sulit untuk memaafkan. Kenapa? Sangat sakit hatinya. Itu hanya sebagian. Sepenuh hati, saudara bisa mengampuni. Sepenuh hati, saudara bisa memaafkan. Tapi kalau saudara masih menyimpan, ya, masih ada saudara sulit untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara tidak ada dalam sepenuh hati. Haleluya. Kenapa saudara jadi kaku begini ya? Haleluya. Bukan hanya sebagian, bukan hanya yang kita suka. Ketika saudara menjadi orang yang mengasihi Tuhan, ketika saudara adalah orang yang mempercayai Tuhan sepenuhnya, saudara akan melihat yang tidak kelihatan. Karena ada Tuhan bersama dengan saudara. Saudara melihat dia yang gak kelihatan dengan mata saudara. Saudara lakukan itu melihat dengan iman saudara. Sehingga sepenuhnya saudara lakukan. Dan itu yang membuat Tuhan tersenyum. Maukah saudara membuat Tuhan tersenyum? Saya lagi bukan untuk saudara, dari firman Tuhan ini saya rimang-rimangi, saya renungkan, terus saya hidupi, dan saya hidupi apa yang tadi saya katakan. Saya mendapat pengertian melihat yang gak kelihatan. Artinya di tengah keadaan yang sulit, sukar, yang gak masuk di akal, yang kayaknya gak ada rapat, saya bukan melihat itu, tapi saya melihat yang gak kelihatan. Ada Tuhan yang pasti menjadi penolong saya. Itu membuat saya tenang. Itu yang membuat saya gak pusing dengan segala apapun yang terjadi, saudara. Itu yang membuat juga saya diberi kemampuan untuk bisa. Bukan hanya sekedar, saudara-saudara, bukan hanya bagian-bagian tertentu, tapi Alkitab katakan, Nuh melakukan semuanya seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah ia melakukan. Mazmur 119. Mazmur 119. Ya, waktunya saya mohon bersabar saudara. Mazmur 119 ayat yang ke-33, tolong saudara bisa bacakan. Ketaatan kita akan membuat Allah tersenyum, karena saudara-saudara, ketaatan adalah tindakan penyembahan. Jadi bukan hanya percaya, tetapi saudara, ketika saudara menjadi orang yang taat, saudara sementara lagi menyembah Tuhan. Mazmur 119 ayat 33. Peringatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Lihat, hei saudara, perlihatkanlah kepadaku, ya. Perlihatkanlah kepadaku, saudara-saudara, saya
catat dalam salinan bahasa Alkitab lain, saudara, dikatakan di sini, saudara lihat, ya, dikatakan Mazmur 119 ini, Tuhan, katakan sajalah apa yang harus kulakukan, dan aku akan melakukannya sepanjang hidupku. Ada tambahan, aku akan menaati ketetapanmu dengan sepenuh hatiku. Ya, saudara pemazmur, kalau saudara baca di sini, saudara-saudara, di ayat Alkitab saudara, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu, aku hendak memegangnya sampai saat akhir. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saudara, sampai Tuhan disudahkan, kita akan melihat dan alami penggenapan janji Tuhan. Kita akan genapi. Nah, ketaatan kita akan membuat Allah tersenyum. Mudah membuat Allah tersenyum. Saudara mungkin orang biasa, saudara, tapi Tuhan percayakan yang luar biasa dalam hidup saudara. Hanya dengan melakukan ketaatan akan firman Tuhan, saudara ada dalam tindakan penyembahan. Kenapa saudara-saudara ketaatan itu begitu menyenangkan Tuhan? Karena ini membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi Allah. Suami istri kalau benar-benar saling mengasihi, saudara-saudara, di situ saudara akan menjadi orang yang percaya sepenuhnya pada pasangan saudara. Saudara tidak akan pernah mencurigai pasangan saudara. Saudara akan menjadi orang yang melakukan taat. Ya, saudara akan menjadi orang yang saudara-saudara betul-betul mengasihi. Dan kalau saudara adalah orang suami istri adalah orang yang saling menyenangkan, ini membuktikan suami istri ini adalah orang yang saling mengasihi. Dan ini yang membuat Tuhan senang. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang benar mengasihi Tuhan. Percayalah saudara, sebagai ayat yang terakhir saya akan sampaikan minggu depan sehubungan dengan hari-hari ini Roh Kudus. Saudara-saudara, sementara setelah kenaikan Yesus, Roh Kudus dicurahkan, dan saya rindu seluruh sidang jemaat mengalami di mana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita semua, sehingga kita boleh benar-benar menjadi ciptaan yang baru. Saudara, bukan lagi hidup dipimpin oleh daging, tapi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, saudara lihat di sana ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, apa katanya saudara? Kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara perhatikan, judul perikopnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Siapakah dia? Roh Kudus. Dan Alkitab katakan, saudara, di pasal 14 ini diceritakan dari mulai ayat pertama mengenai rumah Bapa, saudara. Lalu dikatakan Yesus pergi di mana dia akan menyediakan tempat untuk kita. Saudara-saudara, tempat yang disediakan untuk kita itu, saudara-saudara, katanya setelah dia naik ke sorga, dia menyediakan tempat. Lalu di ayat seterusnya, dan aku katanya tidak akan membiarkanmu. Kenapa? Karena aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Yesus menjanjikan penghibur. Nah, tetapi ditekankan di ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahmu. Saudara gak perlu harus minta. Ketika kita menjadi orang yang mengasihi, dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Sehingga saudara-saudara, dari pembuktian kasihnya, pada saat saudara berdosa, dia sudah mati buat saudara. Inilah bukti kasih Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Dia akan tetap mengasihi saudara.
dengan keberadaan saudara, apapun keberadaan saudara, dia akan tetap mengasihi. Tapi persoalan sekarang bukan Allah mengasihi kita, tapi mari kita mau belajar mengasihi dia. Lewat apa? Membuktikan kita menuruti perintahnya. Dan pada saat kita melakukan apa yang menjadi perintahnya, disitulah kita akan dilihat, kata Alkitab, kalau kamu menuruti perintahku, maka kamu adalah orang yang mengasihi aku. Dan kalau saudara kita semua adalah orang yang mengasihi Tuhan, percayalah, jawabannya saja diberikan, apalagi yang dijanjikannya untuk kita. Roh Kudus akan diberikan kepada saudara. Dan Roh Kudus adalah jaminan saudara nanti sampai kepada tempat yang disiapkan Tuhan untuk kita semua. Kepada siapa? Bukan kepada semua orang, tapi kepada orang yang mengasihi dia. Lewat apa? Terbukti dari dia menjadi orang yang menuruti perintah Tuhan. Dia tidak sebagian, dia tidak yang dia suka saja dilakukan, tetapi sepenuhnya dia lakukan karena dia mengasihi Tuhan. Dan kalau saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, saya percaya Roh Kudus dengan secepatnya akan merangkul saudara. Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara. Buka hati saudara untuk dia. Lewat saudara katakan, Tuhan, aku mau mengasihimu. Aku mau. Itu yang membuat Allah tersenyum. Dan akhirnya saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua. Lakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dilakukan. Karena saudara-saudara, dia percaya sebenarnya. Saudara lihat, saudara tolong renungkan firman Tuhan. Mempercayai Tuhan itu bukan melihat ada satu pembuktian. Kenapa? Karena memang dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara memiliki hubungan sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara nggak akan pernah melihat apa yang saudara lihat. Saudara akan melihat Tuhan yang akan selalu melakukan yang terbaik untuk saudara. Lihat, saudara akan lihat Tuhan saja, melihat yang nggak kelihatan. Kalau saudara membangun hubungan dengan Tuhan, saudara akan menjadi orang yang melakukan apa yang menjadi perintah, tidak sebagian. Tidak memilih-milih. Yang cocok saudara lakukan. Kalau nggak cocok, ini nggak bisa nih. Saudara nggak bermain dengan logika saudara. Saudara nggak mencari alasan. Karena saudara mengasihi dia, lakukan untuk Tuhan dengan sepenuh hati. Dan itu yang membuat Allah tersenyum, saudara-saudara. Dan ini adalah penyembahan. Saudara bukan sementara lagi ada di ruangan doa, saudara lagi menyembah. Haleluya, puji Tuhan. Iman saudara salah satu tindakan penyembahan. Saudara menyenangkan hati Tuhan. Saudara melakukan perintah Tuhan. Itu saudara sementara lagi menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Saudara percayalah, kalau saudara mengasihi Tuhan, Roh Kudus akan segera hampiri saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan, segera Roh Kudus akan menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan, Roh Kudus akan mencengkram saudara. Kalau saudara mengasihi, Roh Kudus akan membakar hidup saudara. Haleluya. Kalau saudara saat ini terbuka dan mau berkata, aku mau mengasihi Tuhan, aku akan mau melakukan perintahmu. Tidak lagi setengah-setengah, tidak lagi bagian-bagian tertentu, tidak lagi bermain dengan logikaku, tapi sepenuhnya. Di sana Tuhan akan bekerja. Saya percaya saudara, mulai coba melihat yang gak kelihatan. Saya mau bagikan ini kepada saudara, sehingga ini juga menjadi pengalaman saudara. Saudara melihat yang gak kelihatan. Saudara melihat Allah bekerja di balik semua masalah saudara. Saudara melihat Allah bekerja di balik setiap persoalan saudara. Saudara melihat Allah bekerja di balik setiap kesulitan saudara. Saudara melihat Allah dalam segala masalah, persoalan, sakit, penyakit, kerinduan, pergumulan saudara. Ada Tuhan karena saudara adalah orang yang mengasihi. Haleluya. Janji Tuhan mau digenapi dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar jadi nyanyian buat kita, tapi hidupku menggenapi firman-Mu.
Nyanyikan lagu ini saudara-saudara, hidupku menggenapi firman-Mu. Bukan hanya sekedar kita menyanyikan lagu ini, tapi kita imani, karena mulai hari ini kita mengambil keputusan untuk membuat Allah tersenyum, membuat Dia tersenyum. Dan percayalah, ketika Dia tersenyum, maka akan ada janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai Dia. Lihat Dia, Dia besar, Kau bersamaku di dalamku. Oh, jadi bukti kebesaran. Nyanyi dengan iman, hidupku menggenapi firman-Mu. Lihat mujizat saudara, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi. Amin, amin. Kami mau Tuhan menggenapi janji firman-Mu. Kau bersamaku Tuhan di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lagi katakan dengan iman saudara yang ada di rumah. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Berapa banyak saudara yang mendengar firman Tuhan? Saudara rindu firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Saya tidak tahu, tapi saya rindu firman Tuhan itu saya genapi. Saya punya kerinduan firman Tuhan saya genapi. Firman Tuhan digenapi dalam hidup saya. Dan saya mau belajar seperti apa yang saya dapatkan dan saya sampaikan kepada saudara. Saya mau belajar membuat Allah tersenyum. Lama ini saya cuma Tuhan lihat saya cuma setengah-setengah. Saya tidak taat, saya tidak patuh, saya tidak sepenuhnya percaya. Saya banyak kali meragukan Dia. Saya banyak kali membuat pertimbangan dengan logika saya, sehingga saya berkata tidak mungkin, bagaimana. Tapi hari-hari ini Tuhan terus ajar saya untuk mengerti, untuk melihat yang gak kelihatan. Melihat yang gak kelihatan, saudara. Mulai kalau saudara belajar mengasihi Dia, maka saudara akan memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Saudara akan ada dalam mempercayai sepenuhnya. Saudara akan ada dalam penurutan, saudara akan ada dalam ketaatan, dan itu yang membuat saudara tersenyum. Percayalah, ada janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidupmu. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyikan lagu ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu.
kejahatan itu dengan iman yang akan membuat Tuhan senang. Di dalam nama Yesus Kristus, ada janji Tuhan yang akan digenapi hari-hari. Akan terjadi nyata kuasa-Mu bekerja. Akan ada terjadi perubahan-perubahan. Ada terobosan-terobosan. Ada breakthrough. Ada kepenuhan Roh Kudus. Ada baptisan Roh Kudus. Yalah mataku ramasikinah. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus, ada janji Tuhan. Ada firman yang akan digenapi. Ada firman yang akan digenapi. Karena ada orang-orang yang mulai mengambil keputusan untuk menjadi sama seperti Nuh di akhir zaman. Akan ada orang-orang di akhir zaman menjadi sama seperti Nuh. Khususnya buat jemaat kasih karunia. Terlebih buat setiap mereka yang menyaksikan acara ini Tuhan. Kami percaya bukan karena kami melihat. Kami percaya karena kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya bukan karena apa yang lagi kami rasakan, bukan karena apa yang lagi kami pikirkan, tapi kami percaya ada Allah yang besar. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, ajari kami mengasihi-Mu dengan benar. Ajari kami bukan seperti hari-hari lalu mengasihi-Mu, tapi buat kami mengasihi-Mu dengan segenap hati. Kami boleh menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Kami bukan hanya bagian-bagian yang menyukakan. Kalaupun Tuhan ada kesulitan-kesulitan, tapi kami tidak akan lagi bermain dengan logika kami. Kami percaya jika Tuhan di pihak kami, jika Allah bersama kami lebih dari para pemenang. Kami lebih lagi diberkati. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap pribadi-pribadi di mana Tuhan sudah berbicara. Jamah Tuhan. Jamah bahwa kami menjadi orang yang taat melakukan perintah-Mu, bahwa kami menjadi orang yang mengasihi-Mu, dan kami percaya kalau Engkau sudah naik ke sorga untuk menyediakan tempat, dan Engkau akan kembali menjemput gereja-Mu yang disempurnakan. Gereja-Mu yang disempurnakan, kami percaya kami adalah orang yang dipersiapkan. Itu sebabnya kami percaya Roh Kudus-Mu akan dipenuhkan dalam hidup kami, karena Roh Kudus-Mu sudah ada dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus-Mu akan menjadikan kami manusia yang baru. Kami tidak lagi hidup dalam keterikatan. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena Roh Kudus akan membawa kami kepada pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa. Tanamkan materaikan firman-Mu. Hamba-Mu berhenti, tapi Engkau yang punya firman tidak akan pernah berhenti, karena Engkau sangat mengasihi kami. Dan mulai hari kami mau belajar untuk mengasihi-Mu Tuhan sepenuh hati, bukan sebagian, bukan yang menjadi kesukaan, tapi sepenuh hati Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, karena dari firman Tuhan kami hari ini dapatkan Nuh melakukan, karena Nuh adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim, mengasihi-Mu. Itu sebabnya kami mau belajar menjadi sama seperti Nuh. Kami adalah Nuh yang ada di akhir zaman ini Tuhan. Di tengah keadaan dunia yang semakin jahat, di tengah keadaan dunia yang lebih kepada kepentingan diri sendiri, dengan segala perbuatan dosa, Tuhan hari ini kami mau berbeda Tuhan, menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Tanamkan materaikan firman-Mu, hidupkan dalam hidup kami. Kami percaya bukan hanya Tuhan Yesus kami yang ada di tempat ini. Tuhan lawati kami semua. Tuhan sudah bekerja. Tuhan sudah memulihkan, merubah hidup kami menjadi ciptaan yang baru. Dan kami boleh melihat dan mengalami janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih. Doa kami terus untuk pekerjaan-Mu, terus berkati Tuhan. Saat keadaan yang sementara karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan kami harus di rumah. Biarlah Roh-Mu terus menyala-nyala dalam hidup kami. Berkati terus pekerjaan-Mu. Bela terus Tuhan. Engkau yang berperang ganti kami. Dan Engkau yang berurusan dengan orang-orang yang sementara, dengan segala macam niat maksud jahat. Engkau sendiri yang berurusan dengan mereka. Kami melihat Allah yang besar bersama dengan kami. Tuhan akan berperang ganti kami. Berkati daerah di mana kami tinggal. Daerah Taman Raya Rajab, daerah Rajab Tuhan.
Tuhan, daerah Tangerang, Banten, Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemerintah yang ada, negara kami Indonesia, pemerintah pusat sampai ke daerah, Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden Bapak Amin Mahruf. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, para menteri yang ada Tuhan memberkati, para pejabat-pejabat daerah dari gubernur Tuhan, kota, wali kota, ibu kabupaten Tuhan, sampai ke tingkat RT RW. Tuhan berkati dengan adanya pandemi Tuhan saat ini. Tuhan tolong Bapak, jamalah seluruh masyarakat Indonesia Tuhan, sadarkan mereka untuk mereka juga boleh mengerti, sehingga Tuhan mereka boleh sesuai dengan apa yang menjadi anjuran dari pemerintah. Kami Tuhan tidak mau membuat jadi banyak Tuhan jadi korban COVID-19. Itu sebabnya Tuhan tolong kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, sadarkan dan ingatkan kami. Tuhan tolong saat-saat ini sehubungan dengan hari raya juga Tuhan tolong Bapak. Tolong Tuhan, doa kami untuk mereka yang sudah terpapar positif COVID-19. Sembuhkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak segala kematian, kami tolak dalam nama Yesus. Terjadi mujizat, ada kesembuhan. Berkati para dokter, perawat, medis, para relawan, mereka yang ada di garis depan. Tuhan tolong mereka Allah, kuatkan mereka, berikan kepada mereka penghiburan sukacita di tengah keadaan mereka harus tinggalkan keluarga mereka. Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati orang-orang dikasihi, Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Engkau sungguh baik buat negara kami Indonesia. Ada maksud dan rencana Tuhan. Itu sebabnya buat kami anak-anak Tuhan, ajar kami untuk melihat rencana dan kehendak-Mu, untuk kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami percaya pembelaan Tuhan atas kami akan dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Berkati seluruh umat-Mu sepanjang minggu ini, dalam segala aktivitas pekerjaan, usaha dagang, usaha bengkel, apapun yang mereka buat menjadi berhasil. Kami percaya Tuhan, kiri kanan kami akan ada banyak yang rebah, akan ada banyak yang jatuh, akan ada banyak yang tidak lagi punya Tuhan semangat hidup, tetapi kami akan tetap berdiri tegak karena ada Tuhan bersama dengan kami, dan kami akan melihat kemenangan, keberhasilan, mujizat, kuasa Tuhan terjadi secara khusus untuk jemaat kasih karunia. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dari mulai anak sekolah minggu sampai orang dewasa, sepanjang minggu diberkatilah mereka semua. Terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami dan serahkan sepenuhnya hidup kami sepanjang minggu. Engkau ada bersama dengan kami. Mari saudara, kita berdiri bersama-sama. Mari kita lihat Dia yang tidak kelihatan akan menyertai, menjaga, melindungi, menolong, membela, dan memberkati kita semua. Kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, pengurapan dari surga menjadi bagian kita sepanjang minggu ini, karena Dia ada menyertai kita. Angkatlah tanganmu dan sekarang terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, penyertaan pimpinan kasih sayang anaknya Yesus yang tunggal, pengurapan Roh Kudus mulai dari saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua, gereja Tuhan yang disempurnakan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur untuk segala berkat ibadah yang luar biasa, berkat jasmani rohani, berkat kehidupan kekal, berkat melimpah, berkat itu akan menjadi bagian kami sepanjang minggu ini. Kekuatan, kesehatan, penghiburan, berkat keuangan, berkat melimpah kami terima dengan iman. Terlebih berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi bagian kami. Kami terima dan kami akhiri pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat siang. Habis ya lagi. Mati. Mati. Lah. Makanya udah nggak bisa. Kayak bapak ini itu Dicas juga nggak bisa ya. Nggak bisa dicas. Nggak bisa. Yo. Maksudnya